Oke, kita mulai ya. Nah, kita mulai dulu untuk melanjutkan dari lesson sebelumnya ya. Nah, jadi yang hari ini kita liquidity concept ini juga masih termasuk ke additional confluence factor ya. Nah, jadi masih di dalam bagian yang sebelumnya sudah kita pelajari untuk high probability SD zone validation ada beberapa additional confluence factor yang kita bisa pergunakan. Eh, Seperti yang teman-teman bisa lihat lagi ya. Yang pertama jangan lupa market structure story-nya seperti apa. Yang kedua tentang supply demand flip juga sudah dipelajari. Yang terakhir kemarin kita sudah masuk ke premium versus discount. Nah, yang hari ini kita akan lanjutkan ke poin 4, 5, dan 6. Jadi semua seputar liquidity, ada liquidity sweep, manipulation, sama creation. Nah, kita mulai dari background atau teori dasar dulu ya, supaya teman-teman ini bisa benar-benar paham detailnya. Nah, jadi teman-teman bisa aktif aja ya, kalau misalnya saya tanya bisa direspon, nah supaya eh, pemahaman teman-teman juga bisa lebih mendalam. Nah, kita mulai untuk yang topik yang pertama, understanding liquidity. Nah, kita mulai dari apa sih likuiditas atau liquidity itu, what is it? Nah, seperti yang teman-teman baca di sini, liquidity is basically area where orders lie in the market. Nah, jadi likuiditas itu pada dasarnya adalah area di mana banyak order terdapat di pasar. Nah, pada dasarnya liquidity atau yang sering kita singkat nanti sebagai LQ ya atau LQ adalah area di mana order buy atau sell berada di pasar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya juga di dalam mekanisme pasar, buyer dan seller ini akan selalu berlaku sebagai penyedia demand dan supply. Nah, masing-masing dari buyer dan seller tersebut, mereka akan senantiasa menempatkan order mereka melalui order book dengan berbagai tipe order yang tersedia. Yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, ada market order, ada pending order. Market order ini yang lalu kita juga sebut sebagai aggressive order, sementara untuk pending ini yang konservatif atau passive order. Nah, jadi interaksi antara demand dan supply secara berkelanjutan melalui proses pemenuhan order inilah yang menjadi dasar dari konsep likuiditas. Nah, kenapa? Karena yang kedua, teman-teman juga bisa baca, price is a product of liquidity. Jadi harga itu akan senantiasa merupakan produk atau output dari likuiditas pasar. Nah, jadi apakah selama ini kita mengetahui atau tidak, secara umum likuiditas ini merupakan penggerak harga dan menjadi salah satu konsep terpenting di dalam trading. Nah, likuiditas ini juga sifatnya itu akan seperti magnet ya untuk menarik harga. Artinya harga akan senantiasa mencari likuiditas atau dengan kata lain, likuiditas juga merupakan order yang belum terpenuhi di pasar. Nah, sebagai tenaga untuk melanjutkan pergerakannya. Nah, jadi mau gimana pun likuiditas itu akan senantiasa terbentuk dari waktu ke waktu di pasar. Karena apabila tidak ada likuiditas atau tidak ada order di pasar, otomatis harga itu tidak akan terbentuk. Nah, jadi memahami bahwa order yang ditempatkan oleh buyer dan seller di pasar akan ditransaksikan di beragam level harga. Nah, maka kita juga bisa simpulkan bahwa likuiditas ini akan berada di banyak lokasi di chart atau akan berada di mana-mana. Nah, mengingat banyaknya trader yang akan senantiasa ingin buy atau sell suatu instrumen di setiap level harga yang tersedia. Jadi, bakal banyak buyer sama supplier, buyer dan seller dengan berbagai ekspektasi dan antisipasi atas seberapa tinggi atau rendah pergerakan harga di pasar. Nah, mereka akan menentukan mereka pengen masuk posisi buy atau sell itu di harga di level harga berapa gitu. Nah, otomatis bakal banyak order yang terdapat di setiap level harga tersebut. Nah, makanya kenapa di suatu pergerakan harga atau di chart itu likuiditas sifatnya akan berada di mana-mana atau di banyak lokasi. Nah, jadi sebagai contoh ketika kita klik buy atau sell suatu currency pairs ya atau instrumen yang lain, order kita ini akan terpenuhi karena adanya order di sisi sebaliknya yang menunggu pemenuhan. Nah, cuman dengan catatan tergantung sifat pasarnya juga ya, pasarnya ini liquid atau enggak. Nah, kalau misal kita bisa bandingkan antara forex dengan instrumen lain seperti saham, nah, otomatis forex kan jauh lebih liquid ya. Nah, kenapa makanya ketika kita klik buy atau sell itu secara instan posisi yang kita buka itu secara instan dia bisa langsung terpenuhi gitu. Nah, sementara untuk saham di kebanyakan waktu cukup sering kita masih ngantri harga dulu, kecuali mukul di market price atau market order. Nah, jadi setiap buy order ini akan memerlukan adanya sell order dan juga sebaliknya.
Ketika kita melihat pergerakan harga terjadi di pasar, otomatis ini merupakan cerminan dari proses interaksi demand dan supply atau buyer dan seller via pemenuhan order tersebut, yang juga merupakan proses perpindahan dari sekelompok likuiditas ke kelompok likuiditas lainnya. Nah, jadi dari dasar teori atau background konsep ini, saya mau coba ngajak teman-teman berpikir bersama nih. Nah, selama ini teman-teman pernah mencoba memikirkan secara detail nggak ketika misalnya kita membuka suatu chart ya, anggap nih kotak merah ini chart ya. Nah, kita buka chart misalnya Euro USD. Nah, anggapannya kenapa di chart itu kita bisa lihat terlihat candlestick chart atau line chart di mana menunjukkan pergerakan harga, mungkin dia bergerak dari suatu titik, ada banyak titik pencapaian level harga di antaranya sampai harga berhasil atau mencapai posisi atau lokasi terkini, misalnya di sebelah kanan dari chart. Nah, teman-teman pernah mencoba memikirkan nggak secara detail sebenarnya ini bagaimana sih terbentuknya, kenapa harga itu bisa ada waktu di mana harga bisa naik, kemudian turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi, pullback sedikit, naik lebih tinggi, pullback lebih dalam, sebelum dia naik lagi. Nah, ini teman-teman pernah kepikiran nggak sih sebenarnya ini dari mana sih titik-titik candlestick chart atau titik-titik line chart yang terlihat atau terbentuk di chart yang kita buka misalnya di MetaTrader atau di TradingView. Nah, pernah kepikiran nggak sebenarnya price level atau titik-titik harga ini terbentuknya bagaimana caranya? Ada yang bisa share? Kalau saya memahaminya sebagai interaksi buyer dan seller aja. Mm-mm. Itu betul. Lebih detail mungkin? Nah, saya bantu teman-teman lebih ini ya, lebih detail ya. Nah, jadi sebenarnya sebelum suatu chart ini menampilkan titik-titik pergerakan harga dari harga ke satu, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, atau misalnya di Euro USD kan kita bicara quote price-nya kan misalnya 1,0 berapa sekian. Nah, sebelum ini terjadi, berarti kan kita sebenarnya bisa asumsikan jauh sebelum chart harga itu terbentuk, nah pasti ini akan senantiasa dimulai dari awalnya itu kosongan sama sekali gitu. Nah, kapan suatu titik harga itu dia terbentuk? Ketika mulai ada buyer dan seller yang masuk ke pasar. Nah, cara mereka masuk gimana? Dengan cara menempatkan order di pasar yang secara mekanisme pasar itu difasilitasi dalam tools yang namanya order book. Nah, cuman memang nggak di semua instrumen yang diperdagangkan order book ini kita bisa mengakses secara free. Karena ada beberapa instrumen ini juga yang order booknya itu karena mungkin kayak Forex pun karena pasarnya sangat liquid ya. Nah, ini cenderung order booknya ini nggak ditampilkan gitu karena perubahannya terlalu cepat. Nah, jadi misalnya sebelum suatu titik harga ini terbentuk, nah teman-teman ini bisa bayangkan langsung ke order book. Nah, ingat di order book yang lalu saya pernah jelaskan ada kolom bid, ada kolom ask, price, sama di tengah ini kan harga ya atau price ya. Nah, otomatis di order book itu kan nanti kan ada yang ngantri bid, ada yang ngantri ask. Nah, setiap bid dan ask yang ketemu di suatu level harga yang mereka sepakati, nah otomatis titik harga itu terbentuk gitu. Nah, which is proses penempatan order inilah yang diterjemahkan atau dikonvert ke dalam grafik pergerakan harga. Nah, jadi ketika sebelum suatu titik harga ini terbentuk ya, ingat titik harga itu terbentuk berdasarkan proses pertemuan antara buy dan sell order yang sepakat di harga berapa, ada orang yang mau buy, di harga itu juga ada yang mau nge-sell. Nah, jadi mereka kayak tuker-tukeran likuiditas, tuker-tukeran order. Nah, sampai suatu harga itu terbentuk. Nah, jadi kita bisa bayangkan di setiap pergerakan harga, otomatis itu di satu titik ya, itu ada yang antri buy, ada yang ngantri sell. Nah, sampai ketika ketemu titik harga di mana ada buyer dan seller yang dipertemukan, mereka agree atas suatu harga sehingga mereka tukar-tukaran order, buy order dibalas dengan sell order, transaksinya komplit. Nah, tinggal dikelompokkan atau di grouping ke dalam satuan waktu atau yang kita pelajari sebagai time frame untuk menampilkan data candlestick di chart kita. Misalnya order book atau pergerakan atau perubahan order selama 4 jam terakhir. Nah, itu dikelompokkan sehingga di
translatekan ke dalam bentuk satu candlestick chart yang kita lihat di time frame misalnya H4 gitu. Nah, cuman lebih detailnya lagi seperti yang kita ketahui, yang namanya candlestick chart itu kan ada 4 titik poin ya, ada low, ada high, ada open, ada close misalnya kalau bullish candle. Nah, otomatis ini hanya mekanisme pengkonversian interaksi antara buyer dan seller via order book tadi ke dalam range waktu tertentu. Ketika sesi 4 jam itu misalnya di open dari jam berapa, ditutupnya di jam berapa, sehingga high dan low beserta open dan close harga yang disepakati di kondisi waktu tersebut, nah itu dikunci gitu. Nah, cuman secara konsep dasarnya, nah pertemuan antara buyer dan seller via order book inilah yang ketika mereka misalnya kunci ya, oke, di tutupan 4 jam yang pertama, harga di closing di sana total pertemuan antara buyer dan seller itu terlihat harga yang disepakati terakhir kali atau sebagai market price atau yang mereka akui sebagai misalnya closing price itu di harga misalnya kita ambil contoh gampang aja ya, misalnya 1,11 misalnya. Nah, di sini. Nah, ketika nanti mereka masuk ke range waktu yang berikutnya, misalnya kita bicara chart 4 jaman ya, nah otomatis itu nanti ada grouping yang baru di dalam 4 jam yang berikutnya, itu akan ada lagi semua antrian buy, semua antrian sell, sampai ketemu titik harga yang disepakati antara buyer dan seller, dikunci sesuai dengan time frame data yang ditampilkan. Nah, otomatis di sana mereka peroleh ada titik harga yang baru, yang mana jika dibandingkan dari range waktu sebelumnya dengan range waktu yang terkini, harga pasar itu terlihat naik, terlihat lebih tinggi. Nah, maka dikonversikan di dalam grafik pergerakan harga terlihat arah pergerakan harga itu adalah naik dari titik misalnya 1,1 naik menjadi 1,2. Nah, ini otomatis berlangsung di setiap waktu ya. Jadi interaksi antara buyer sama seller, yang otomatis itu nanti akan membentuk suatu pergerakan dari titik harga dari misal 1,1 ke 1,2, mungkin dia ada turun ke 1,9, mungkin naik lagi ke 1,25 dan seterusnya. Nah, ini yang saya mau teman-teman pahami. Jadi jauh sebelum grafik pergerakan harga itu terbentuk di pasar, nah sebenarnya di belakang layar yang membentuk harga itu sendiri adalah interaksi ini antara order buy order sama sell order gitu. Nah, makanya kenapa kita akan senantiasa dengar istilah ini, harga itu akan merupakan produk dari likuiditas, which is likuiditas itu nama lainnya adalah order yang tersedia di pasar atau order yang belum terpenuhi. Nah, makanya kita bisa bilang juga karena ini merupakan background dari pergerakan harga itu sendiri. Nah, otomatis kita bisa bayangkan ketika kita melihat chart suatu instrumen ya, kita bisa bayangkan ibaratnya di setiap time frame waktu itu bakal banyak likuiditas di mana-mana gitu. Jadi hampir di semua lokasi chart itu bakal banyak order atau likuiditas yang kalau misalnya ini kita tidak breakdown untuk secara penggunaannya ya, nah otomatis ini kan kita akan kebingungan gitu loh. Kenapa? Karena sekali lagi likuiditas itu berada di semua lokasi chart gitu. Nah, cuman memang ini yang menjadi dasar kenapa ada istilah likuiditas. Nah, nanti kita breakdown satu persatu dan bagaimana cara penggunaannya juga gitu. Nah, sampai sini dulu teman-teman sudah punya gambaran lebih detail nggak tentang likuiditas atau order dalam hubungannya dengan pembentukan pergerakan harga di chart. Nangkap yang saya jelaskan? Kok nanya bentar? Berarti pemenuhan order book itu institusi sama retail itu dipenuhinya secara bersama-sama ya kok? Secara mekanisme pasar sendiri sebenarnya semua order itu akan dimasukkan ke marketplace ya. Berarti semuanya bareng gitu? Iya, karena kan untuk pemenuhan order itu sendiri kan untuk buyer dan seller ini kan dia akan difasilitasi di dalam suatu media pasar gitu. Jadi semua order ya otomatis berada di lokasi yang sama, maksudnya di media yang sama. Nah, makanya kenapa kita pelajari konsep likuiditas. Nah, karena nanti di salah satu komponen penggunaannya di sana kita juga amati ya, ada beberapa pendekatan technical analysis yang
seringkali dipelajari oleh kebanyakan trader retail. Nah, itu juga yang dipahami oleh institusional trader gitu. Nah, dengan memanfaatkan pengetahuan tersebut, nah mereka pergunakan untuk menjalankan strategi mereka dalam membangun maupun mengambil suatu likuiditas di pasar. Nah, karena kalau misalnya tidak berada di pasar yang sama, ya otomatis kan nggak ada istilah nanti likuiditas, nggak ada istilah kayak manipulasi likuiditas dan lain-lain. Jelas, Kurniawan? Jelas kok, lanjut. Lanjut ya. Oke, nah yang kedua, why is it important? Nah, kenapa penting kita pelajari tentang konsep likuiditas? Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi frasenya ya, atau statementnya, know where is the liquidity and don't be the liquidity. Nah, jadi ketika kita memahami di mana banyak terdapat likuiditas di pasar, nah nanti kita kaitkan dengan komponen utama yang sudah kita pelajari ya, which is market structure. Nah, ini paling tidak kita bisa menghindari jangan sampai kita menjadi likuiditas bagi para pelaku pasar lain, which is yang kita bicara di sini institutional trader, sehingga kita seringkali mendapatkan prematur loss dulu gitu sebelum antisipasi pergerakan harga itu terjadi setelahnya. Nah, jadi di sini pentingnya untuk memahami liquidity concept. Nah, dengan memahami liquidity concept dan dalam kombinasinya dengan market structure dan supply demand zone, kita akan memiliki pengertian yang lebih komprehensif atas pergerakan harga di pasar yang tercermin pada chart tadi. Nah, seperti yang sudah dipelajari, kita akan menggunakan market structure sebagai dasar untuk memahami bias atau tren pergerakan harga terkini dan antisipasi kemana kecenderungan pergerakan harga selanjutnya. Nah, kenapa kita perlu bantuan market structure? Karena sekali lagi tadi, likuiditas itu akan berada di mana-mana atau di banyak lokasi di chart. Nah, jadi kita perlu memiliki komponen dasar untuk membantu supaya pendekatan kita ke pasar ini bisa seobjektif mungkin gitu loh. Bisa secara mekanis. Jadi konsisten dalam menjalankan analisa dan juga antisipasi pergerakan harga. Nah, nanti likuiditas ini kita pergunakan sebagai alat bantu atau additional confluence factor. Nah, jadi tetap market structure ini salah satu prioritas ya. Nah, jadi sebagai contoh, di dalam bullish market structure, kita akan mencari peluang bullish continuation dari demand zone yang diantisipasi dapat menjadi area berakhirnya pergerakan koreksi atau pullback sekaligus potensi terbentuknya higher low yang kemudian diantisipasi dapat melanjutkan bias bullish dari pergerakan harga dengan keberhasilan membentuk struktur yang lebih tinggi atau ketika kita melihat higher high terbentuk. Nah, demikian juga sebaliknya untuk kondisi bearish market structure. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya kita kembali ke market structure, di bullish market structure, bias kita ini adalah untuk pelanjutan pergerakan ke atas atau bullish. Nah, di mana dengan alat bantu supply demand zone kita bisa marking beberapa area perhatian yang kita antisipasi itu akan menjadi area kemungkinan di mana harga akan tertahan sebelum dia mungkin melanjutkan pergerakan atau intensi bullish-nya. Nah, di sana yang tadi kita sebut kenapa kita dalam bullish market structure untuk bullish continuation kita mengantisipasi di mana area kemungkinan besar harga akan membentuk higher low sebelum dia berhasil melanjutkan intensi bullish market structure dengan menembus high sebelumnya dan mengkonfirmasi bahwa higher high atau high yang lebih tinggi ini terbentuk. Atau sebaliknya di bearish market structure ya. Nah, makanya untuk supply demand zone ini kita pergunakan untuk identifikasi dan mencari zona di mana ketidakseimbangan atau imbalance terjadi di pasar. Dengan antisipasi, harga akan senantiasa bergerak dari zona ke zona dalam tujuannya untuk menyeimbangkan kembali atau rebalance semua ekspektasi dan kepercayaan buyer dan seller atas pergerakan harga. Mengingat bahwa harga merupakan produk dari likuiditas dan likuiditas sekali lagi berada di mana-mana, nah kita tidak dapat mengetahui secara pasti supply demand zone mana yang akan menjadi penentu pergerakan harga selanjutnya. Atau apakah bias market structure yang ada cenderung akan berlanjut atau mungkin akan balik arah. Nah, di sini pemahaman liquidity concept dapat kita pergunakan untuk meningkatkan keunggulan atau edge kita di pasar jika dibandingkan dengan trader lain yang tidak memahami konsep likuiditas. Nah, dengan melihat di mana area kemungkinan besar terdapat banyak likuiditas, paling tidak kita dapat menggunakan informasi tambahan ini baik dalam memberikan konfirmasi pendukung apakah SD zone yang kita lihat ini memiliki probabilitas yang tinggi
sesuai dengan antisipasi atas pergerakan harga selanjutnya berdasarkan bias market structure yang sudah kita analisa. Atau dapat memberikan warning atas kemungkinan manipulasi likuiditas yang dapat kita hindari sebelum mengambil keputusan trading lebih lanjut. Nah, jadi kenapa penting memahami konsep likuiditas? Kita kombinasikan dengan market structure dan supply demand zone ya. Nah, ini nanti ada beberapa tujuan. Salah satunya itu untuk melakukan filter supply demand zone mana yang secara nature ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi. Dan juga bisa membantu kita untuk memberikan indikasi atau warning awal atas kemungkinan ada permainan atau kemungkinan manipulasi likuiditas ini akan terjadi terlebih dahulu sebelum kita terburu-buru ngambil keputusan untuk buka posisi, gitu, buy atau sell. Nah, jadi ini kita akan breakdown satu persatu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang apa itu likuiditas dan kenapa penting untuk memahami likuiditas. Nah, sekarang pertanyaannya, karena tadi kan likuiditas atau order itu akan berada di mana-mana ya, which is yang tadi kita sudah diskusikan. Semua order akan berada atau termasuk di dalam yang namanya order book. Nah, cuman di chart yang kita lihat, ini tidak semua trading platform atau charting platform memberikan fasilitas untuk kita bisa melihat order book gitu di setiap time frame-nya. Nah, sekarang konsep likuiditas atau order ini kita coba pergunakan alat bantu yang lain. Nah, which is teman-teman ingat ketika seorang buyer ataupun seorang seller mereka akan sebelum mereka membuka suatu posisi ya atau sebelum mereka menempatkan ordernya di pasar, nah otomatis mereka kan ada antisipasi. Nah, antisipasi ini memang tidak semua trader itu memiliki background edukasi yang mumpuni gitu. Nah, cuman secara umum buat teman-teman trader yang memang masuk ke pasar ini dengan membawa edukasi technical analysis yang cukupan, nah otomatis mereka memiliki pengetahuan tentang technical analysis itu sendiri. Jadi sebelum mereka mengambil keputusan untuk open posisi mau buy atau sell, mereka tempatkan di order book tadi. Nah, otomatis mereka melakukan analisa dulu. Nah, analisa ini yang pada umumnya kembali ke ilmu technical analysis yang berlaku umum. Nah, jadi dengan pemahaman ini juga kita akan menggunakan alat bantu dalam bentuk structural point yang terlihat di pergerakan harga ya sebagai tools untuk kita mengidentifikasi di mana kemungkinan banyak terdapat likuiditas atau order di pasar. Nah, jadi di sini di page ketiga ini kita pelajari where to look for liquidity. Nah, jadi pada dasarnya liquidity ini ada di mana-mana dalam pergerakan harga di pasar ya. Jadi saya ulangi terus ini supaya teman-teman ingat. Namun karena kita tidak selalu dapat melihat order book beserta semua detail tentang order yang ditempatkan di pasar, kita dapat menggunakan pemahaman tentang analisa teknikal yang berlaku umum dan secara masif dipergunakan sebagai pedoman umum dalam penempatan suatu order buy atau sell di pasar. Apakah order itu digunakan untuk open posisi atau entry ataupun close posisi. Dalam hal ini mereka menempatkan stop loss order atau order untuk target profit. Nah, jadi ingat mekanisme order itu sendiri bisa dipergunakan untuk banyak hal ya. Untuk entry posisi atau open posisi, untuk pasang stop loss atau pemasangan target profit. Karena di belakang itu semuanya menggunakan order. Apakah order buy ataupun order sell. Nah, pemahaman ini juga yang menjadi dasar bagi institutional trader atau yang kita kenal dengan smart money dalam memanfaatkan likuiditas pasar untuk mengambil posisi yang menguntungkan bagi mereka di pasar. Dengan pendekatan yang serupa, kita mengikuti strategi yang mereka terapkan untuk meningkatkan probabilitas kita di pasar. Nah, jadi dalam price action trading itu sendiri, ada 3 jenis likuiditas dasar yang dapat kita identifikasi dengan memanfaatkan perspektif market structure ya, atau likuiditas ini yang kita kenal dengan structural liquidity. Nah, jadi kita bagi menjadi 3 jenis likuiditas dasar. Nah, yang paling pertama sekali, paling basic ini kita kenal dengan swing point, di mana teman-teman sudah pelajari ada yang namanya swing high, ada yang namanya swing low. Nanti saya bahas satu persatu. Yang berikutnya ini pengembangan dari swing point ya. Swing point yang berada di titik yang hampir serupa
atau selevel. Nah, ini yang kita sebut dengan equals atau equal highs kalau harga membentuk high yang relatif setara, ataupun equal lows, membentuk low yang relatif sama rendahnya. Nah, yang ketiga, pengembangan lebih lanjut ini dalam bentuk trend line liquidity. Ada yang sifatnya upward trend line atau up trend line, ada yang sifatnya downward trend line atau down trend line. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama untuk swing point. Nah, teman-teman ingat ketika harga bergerak dari suatu titik, bergerak ke atas, dia membentuk high, kemudian pullback, dia membentuk low, berbalik arah, sampai high tersebut bisa ditembus. Nah, selalu ingat, di setiap high dan low structural point di pasar, ini akan senantiasa ada likuiditas atau order. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa di atas swing high atau di atas swing low ini kemungkinan besar bakal ada likuiditas atau bakal ada order? Ada yang bisa kasih insight kembali ke interaksi buyer dan seller tadi? Teori supply demand salah satunya. Yang lain, kenapa nih di atas swing high atau di bawah swing low kemungkinan besar ada likuiditas atau ada order? Ada order yang belum terpenuhi. Iya, dalam hubungan ini ya lebih presisinya dalam kaitannya dengan technical analysis. Nah, jadi ketika seorang trader dia melihat suatu structure di pasar, nah tergantung technical analysis apa atau strategi apa yang mereka dalami ya. Nah, ketika dia melihat harga mendekati misalnya suatu titik high, nah ini bakal ada aja trader di luar sana yang mengantisipasi, kemungkinan misalnya dia menggunakan teknik support resistance ya, karena ada suatu titik high, kemudian misal harga kembali ke sana, kemudian terlihat harga mantul. Nah, ini otomatis secara bertahap likuiditas ini bakal lebih banyak tergenerate gitu loh. Nah, kenapa? Karena ketika setiap kali harga bergerak menjauhi suatu titik structural point, nah otomatis kita bisa asumsikan yang membawa harga bergerak turun itu adalah adanya seller yang mulai masuk lagi ke pasar, dia open posisi sell di sana. Nah, which is buat para seller yang membatasi resikonya, nah otomatis mereka kan akan sekaligus menempatkan stop loss order. Nah, stop loss order ini yang secara technical analysis yang paling umum sekali adalah ketika dia misalnya sell di dekat structural point high atau di dekat swing high. Nah, stop loss order placement yang paling umum itu adalah mereka akan tempatkan sedikit di atas area swing high tersebut gitu loh. Atau kalau misalnya dia nge-buy ya, ada suatu titik support, harga mendekati support tersebut, misalnya dia terlihat mantul, nah buy dia mulai masuk di sana, buyer menempatkan buy di sana, stop loss-nya sedikit di bawah structural point-nya tadi. Nah, makanya kenapa hampir di semua structural point swing high atau swing low, ini kita bisa asumsikan di sana bakal banyak ada order yang ditempatkan di pasar. Nah, jadi walaupun kita secara fisik nggak bisa lihat detail order book-nya ya, apakah benar di atas swing high atau di bawah swing low tersebut sebenarnya ada order yang ditempatkan di level harga tersebut. Nah, tapi dengan menggunakan pemahaman technical analysis yang berlaku umum, nah ini kita bisa pergunakan antisipasi tersebut. Jadi ingat, di atas semua swing high ataupun di bawah semua swing low, ini most likely ada banyak likuiditas di sana. Nah, tinggal nanti di banyak kondisi, ini kan sekali lagi marketplace ini kan kumpulan dari berbagai buyer dan seller di pasar dengan berbagai antisipasi dan ekspektasi, beserta juga dengan berbagai background edukasi atau knowledge. Jadi ada trader yang educated, ada juga trader yang mungkin mereka ya nggak tahu technical analysis sama sekali, ya mereka cuma open close posisi, ngikuti feeling mereka aja gitu. Nah, makanya kenapa nanti secara otomatis juga tidak semua likuiditas yang berada di setiap swing high dan swing low itu akan berarti signifikan. Nah, kenapa? Karena nanti ibaratnya technical analysis ini juga akan merupakan cerminan akumulatif dari semua pelaku pasar gitu. Nah, jadi kalau yang menggunakan pendekatan atau strategi yang berlaku secara masif, nah otomatis nanti bakal banyak
likuiditas yang diantisipasi juga lebih banyak di area-area tersebut gitu. Yang paling umum support resistance. Nah, cuman ini dasarnya dari swing point ya. Nah, sementara kalau kita masuk ke jenis yang kedua, equals ini sebenarnya hanya pengembangan dari swing point. Nah, kenapa? Karena equals sendiri ini juga merupakan structural liquidity, mungkin dari time frame yang lebih kecil gitu. Nah, cuman kalau kita breakdown detailnya ya, nah liquidity yang terlihat dalam bentuk equals atau equal highs atau equal lows, ini ada dua jenis. Saya kategorikan ada yang clear equals, ini yang hampir perfect, jadi ada kondisi-kondisi tertentu di pergerakan harga di mana teman-teman bisa terlihat harga membentuk equal highs yang benar-benar rapih gitu, benar-benar perfect, artinya benar-benar setara atau equal lows, clear equal lows, jadi low-nya ini hampir benar-benar setara gitu. Nah, cuman di kebanyakan waktu yang lebih sering terjadi atau terbentuk ini yang relatif equal. Jadi nggak sama persis, tapi masih kurang lebih dia masih di kisaran high atau low yang hampir setara. Nah, cuman secara kategori ini kita tetap masukkan di grouping equals ya. Nah, cuman kenapa ini saya sebutkan merupakan pengembangan dari swing point? Karena kalau misalnya kita melihat suatu equals high atau lows di time frame yang lebih kecil dan ketika kita zoom out ke time frame yang lebih besar, kemungkinan besar equal highs atau equal lows ini jatuhnya di time frame yang lebih besar, dia juga hanya merupakan satu titik structural point gitu loh, atau satu titik swing high atau swing low di time frame yang lebih besar. Nah, hanya dengan detail yang terlihat ada titik structural yang membentuk equal highs atau equal lows di time frame yang lebih kecil. Nah, jadi ini cuma pengembangannya ya. Ada pertanyaan yang di equals? Jadi kalau saya ulangin, clear equals ini kondisi ketika structural point tadi terlihat nyaris sempurna ya, nyaris perfect. High-nya benar-benar serupa, low-nya benar-benar serupa. Sementara untuk yang relatif equal, ini untuk yang equal highs berarti harga membentuk suatu high, dia pullback, mendekati high sebelumnya, kemudian dia pullback lagi sehingga terlihat harga membentuk titik high yang relatif atau secara relatif ini sama tingginya gitu. Kalau low ini relatif sama rendahnya. Kok nanya bentar? Ya, boleh. Berarti yang equals itu titik yang kedua itu tidak boleh lebih tinggi atau rendah dari titik sebelumnya ya? Nah, ini pertanyaan yang tadi saya pancing ya. Jadi makanya kenapa saya tanya. Nah, karena ini banyak apa ya? Cuman sekali lagi di dalam trading ini nggak ada istilah paling benar atau paling salah ya. Nah, cuman ini yang secara personal nih juga saya amati. Nah, intinya gini, kenapa ini nanti kita bahas tentang liquidity sweep atau liquidity manipulation segala macam. Nah, ingat teman-teman, kita satuan terkecil misalnya kayak di forex kan itu satuan terkecilnya kan satu pips ya, atau satu yang lebih kecil lagi itu satu pipettes nih, sepersepuluhnya satu pips. Nah, ketika harga dia membentuk suatu high, seberapa kecil pun harga terlihat melebihi dari high sebelumnya, walaupun itu misalnya cuma 0,1 pip, nah itu kita sudah bisa asumsikan terjadi adanya liquidity sweep. Seberapa kecil pun harga melebihi high sebelumnya. Nah, jadi makanya kenapa ini saya personal ini saya nggak kategorikan sebagai equal highs karena titik high sebelumnya ini sudah terlihat sedikit diambil likuiditasnya gitu. Nah, walaupun memang secara konsep order sendiri kita bisa pahami bahwa di setiap titik high tersebut bukan berarti semua trader yang menempatkan order di atas high tersebut dia pasti menempatkannya cuma di satu level harga ya. Pasti bakal banyak likuiditas yang lokasinya relatif bisa lebih tinggi gitu. Nah, jadi cuman nanti di dalam praktek price action trading kita sekecil apapun harga sudah melebihi titik high sebelumnya, nah itu sudah kita asumsikan sudah terjadi adanya pengambilan likuiditas gitu. Nah, makanya dalam hal ini sebenarnya untuk equal high atau equal low sendiri saya lebih prefer yang apa ya? Ini yang ibaratnya liquidity pools yang masih fresh. Jadi equal highs atau equal lows yang masih fresh itu selama kalau di equal highs ya, selama high sebelumnya ini tidak ditembus sama sekali,
Nah, ini masih kita kategorikan, di sana masih ada liquidity pool yang masih fresh. Nah, tapi ketika harga sudah terlihat sedikit aja melebihi, walaupun misalnya dia cuma wick atau apa ya, nah ini sudah kita asumsikan likuiditas sudah diambil, sekecil apapun itu gitu. Nah, cuman memang pada prakteknya ini banyak juga yang saya soroti, ada teman-teman trader yang masih nganggap ketika ini cuma kecil aja diambil, ini masih dikategorikan itu sebagai equal loss gitu. Nah, padahal harga ternyata dia sudah break structure, impulsif, imbalance. Di sini sebenarnya kalau kita amati dia udah 0,1 pip dia udah ngambil likuiditas, di sana terbentuk demand zone. Nah, karena teman-teman yang masih nganggap oh ini kayaknya bagi saya ini masih relatif equal loss nih, jadinya dia nunggu. Padahal di sini ada demand yang jelas, harga udah break structure dengan imbalance juga, demand zone-nya unmitigated, ternyata harga kembali ke sana mantul lebih tinggi gitu. Nah, teman-teman yang masih nganggap di sana masih ada equal loss, dia masih menggunakan pendekatan ya udah nih kayaknya demand zone ini low probable nih, saya menunggu dulu deh, siapa tahu harga ternyata dia ngambil likuiditas di bawah demand zone sebelum melanjutkan pergerakan harganya. Nah, bisa aja terjadi kenapa? Karena seperti yang kita pahami tadi, yang namanya likuiditas atau order itu bakal berada di banyak level ya, yang kita tidak bakal tahu secara pasti gitu. Nah, cuman yang selama ini saya observe, sekecil apapun equal lows ataupun equal highs sudah diambil likuiditasnya, misalnya cuma 0,1 pip, itu bagi saya personal saya sudah anggap likuiditas sudah terjadi ada pengambilan gitu. Nah, jadi itu sudah saya nggak kategorikan sebagai equal highs atau equal lows yang fresh. Jelas ya, Kurniawan? Jelas. Jelas ya. Nah, jadi ingat yang masih fresh, equal highs atau equal lows ini benar-benar kalau equal highs berarti high sebelumnya ini tidak ditembus sama sekali. Kalau equal loss berarti low sebelumnya ini tidak ditembus sama sekali. Nah, cuman dengan catatan tetap teman-teman ingat ya, ketika likuiditas itu sudah diambil sekecil apapun, memang kita sudah asumsikan di sana likuiditas sudah diambil, tapi jangan buang persepsi bahwa harga kemungkinan tidak akan bisa ngambil likuiditas lagi. Kenapa? Karena yang namanya pengambilan likuiditas ini tidak selamanya hanya terjadi satu kali gitu. Nah, makanya nanti itu kita pergunakan alat bantu yang lain. Misalnya kalau misalnya misalnya saya hapus dulu ya. Nah, kalau misalnya kita kombinasikan dengan market structure dan supply demand zone ya. Nah, misalnya ternyata equal loss-nya tadi ini terjadi di demand zone atau area interest kita. Nah, dia masih terjadi di permukaan nih. Belum sampai ke 50%. Nah, ketika misalnya harga dia cuma ngambil likuiditas kecil banget nih 0,1 pip. Nah, kalau misalnya di lower time frame sudah ada trigger yang valid, ini kita sudah boleh entry ya. Karena trade idea-nya udah valid, dia nyentuh area of interest, ada pengambilan likuiditas, mungkin dikonfirmasi juga dengan trigger entry di lower time frame, masuk dulu gitu. Nah, cuma dengan mindset kita tetap siap kalau misalnya open posisi yang pertama ini tidak play out dengan baik, ataupun misal ini macam-macam ya, bisa loss atau kita profit dulu tapi nggak banyak, target masih di atas misalnya, ternyata harga balik arah lagi. Nah, kita tetap open minded bahwa kemungkinan di bawah sini masih ada likuiditas yang mungkin harga masih mau ambil sekaligus dia mau memitigasi lebih dalam area interest kita atau demand zone kita. Nah, jadi ketika harga benar-benar kembali lagi dia sikat atau mengambil likuiditas lebih banyak lagi. Nah, selama nanti ada trigger valid lagi misalnya di time frame lebih kecil ada pembalikan arah lagi, kemudian demand zone kita masih bertahan, dia mitigasi lebih dalam. Nah, ini jadi high probable lagi nih, lebih high probable dibandingkan trigger yang pertama. Nah, ada trigger yang valid masuk lagi gitu. Nah, cuman yang saya mau soroti, ingat ketika sekecil apapun equal loss itu atau equal highs itu sudah dilewati, nah itu kita sudah bisa anggap atau asumsikan pengambilan likuiditas atau liquidity sweep sudah terjadi. Oke. Nah, lanjut untuk trendline, ini pengembangannya yang terakhir ya, jadi pengembangan dari swing point, kalau terlihat ada swing point yang setara di dua level, jadinya equals. Nah, kalau ternyata swing point itu dia berlanjut menjadi structural point lebih dari 2 titik atau lebih dari equals, ya jadinya nanti pengembangannya itu jadi trendline gitu. Nah, cuman di sini nanti pada prakteknya teman-teman jangan terlalu perfeksionis ya, karena market ini sifatnya nggak perfect, market selamanya nggak ideal. Nah, jadi ada trendline yang bentuknya memang terlihat sempurna, dia garis lurus, terlihat harga membentuk high, low, high, low, high, low, high, low.
kalau kita tarik garis trend line ini benar-benar lurus gitu. Ada up trend line, ada down trend line. Nah, tapi di satu kondisi ada juga yang kelihatannya ini dia kayak curvy atau agak melengkung. Nah, ini tetap kita kategorikan sebagai ini ya, trendline liquidity ya. Jadi harga membentuk high low high low high low. Cuman kalau kita tarik garis lurus dia bener-bener apa nggak bener-bener lurus gitu loh, tapi dia lebih melengkung atau curvy. Nah, cuman ini tetap kita kategorikan sebagai jenis trendline liquidity. Nah, cuman sebenarnya pada prakteknya teman-teman sebenarnya nggak perlu sampai membedakan juga sih mana tren likuiditas yang bentuknya swing point equals atau trend line. Nah, ini saya cuma mau memberikan sedikit lebih detail, artinya ketika swing point ini dia berkembang menjadi equals, kemudian dia berkembang menjadi trend line. Nah, teman-teman yang penting persepsinya adalah likuiditas atau liquidity pool yang awalnya terbentuk hanya di satu structural point. Nah, ini dia berkembang menjadi lebih major, lebih signifikan. Kenapa? Karena yang tadinya dari swing point aja sudah ada order di sana, kemudian ternyata harga kembali ke high tersebut. Ketika harga bergerak menjauhi titik high tersebut, nah otomatis kita bisa asumsikan banyak seller baru yang masuk dengan membawa banyak order juga yang ditempatkan di atas swing high yang sudah berubah jadi equals. Nah, otomatis ketika ini kita lihat, apalagi terlihatnya sangat clear di chart ya, nah artinya liquidity pool yang dengan structural point yang lebih banyak, nah ini kita bisa asumsikan berarti likuiditas di atas high atau low tersebut ini lebih signifikan dibandingkan likuiditas yang hanya ditunjukkan dari swing point gitu. Nah, lebih lagi kalau misalnya dia dalam bentuk trend line. Apalagi kalau trend line ini udah panjang banget gitu. Nah, kita bisa asumsikan di sana banyak banget nih likuiditas. Nah, ini nanti contoh waktunya kita lihat beberapa contoh. Ini kemarin Jumat juga kelihatan di chart M15. Nah, kita ini bahas nanti waktunya di besok ya. Nah, cuman sekali lagi ingat ya. Jadi kalau teman-teman mau simplifikasi sebenarnya teman-teman cukup pahami bahwa di setiap di atas swing high atau di bawah swing low itu sudah pasti ada likuiditas atau order gitu. Terserah dia mau bentuknya satu structural point atau dua structural point membentuk equals atau dia banyak structural point membentuk trend line. Jelas ya? Nah, jadi ini untuk yang understanding liquidity. Jadi kita sudah bahas what is liquidity, terus why is it important, sama yang ketiga ini di mana kita lihat likuiditas di pergerakan harga. Karena sekali lagi order book kita selamanya nggak bisa lihat di semua charting platform atau trading platform. Nah, kita pergunakan pemahaman tentang technical analysis yang paling umum dan secara masif digunakan di pasar.